Benteng Keraton luar biasa. Itu implementasi dari Sarapatanga. Pakaian kita, contoh kecil saja pakaian kesultanan. Masa seorang kepala dinas pakaiannya sultan? Kepercayaan apa yang dimiliki oleh pendahulu kita sehingga bisa menciptakan falsafah? Kita mampu bedakan manalah orang yang terlibat secara adat dan mana orang yang terlibat secara sistem pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selalu ada ruang dan waktu untuk membuat simpul-simpul silaturahmi. Malam ini saya spesial mengajak Bung Dirman dengan Bang Jus. Kalau Bung Dirman ini sudah pasti banyak malang melintang di dunia literasi, apalagi bicara budaya. Budayawan lah. Kalau Bang Jus pemerhati dinamika sosial dan budaya kita di Buton hari ini. Apa kabar Bang Dirman? Alhamdulillah sehat-sehat. Bang Jus. Alhamdulillah. Kalau Bang Jus ini saya punya mentor juga ini Bu. Saya banyak belajar sama beliau. Malam ini. Tapi awet muda dia. Oh ya awet muda. Kalau muda pemikiran muda. Oh awet muda pemikiran muda. Tapi kalau kita bicara kebutuhan hari ini, sebenarnya bagaimana nih? Banyak orang cerita tentang sejarah Buton yang begitu megah, begitu kuat. Tapi implementasinya di kehidupan sekarang kayaknya bagaimana ada mulai Alhamdulillah. Bagaimana? Sudah banyak penulis-penulis Buton. Ya. Sudah banyak menghasilkan dosen, guru besar, doktor. Iya. Hanya untuk mengupas keajaiban Buton. Kesultanan Buton. Nah, ini Buton, mengapa orang tertarik dengan Kesultanan Buton? Zaman dulu disebut negara tradisional. Dia punya undang-undang, dia punya mata uang, kampua. Iya. Itu luar biasa. Undang-undang Murtabat 7 kan. Iya. Itu suatu hal yang luar biasa. Jadi founding father kita begitu piawai, begitu cerdas menciptakan ketatanegaraannya. Dalam sejarah yang ditulis oleh berbagai macam para ahli, meskipun banyak versi, tapi banyak memiliki persamaan-persamaan. Iya. Banyak persamaan. Berbagai seperti baik penulis lokal maupun penulis nasional seperti Pak Susanto Sudi, Squirrel, itu yang menulis tentang Buton ini banyak. Kami juga beberapa kali menulis yang kemudian yang kami gunakan sebagai referensi. Founding father kita menciptakan yang pada akhirnya menjadi sebuah kerajaan besar khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara ini. Mia Patamiana, itu selalu kita memulai dengan Mia Patamiana. Ini menjadi penasaran saya sebagai yang saya sebut dewa pembawa adat. Dewa pembawa adat. Dewa pembawa adat. Mia Patamiana ini adalah migran. Itu sudah ditulis oleh berbagai macam versi, berbagai macam penulis. Si Panjonga, si Malui, si Jaungkati, si Tamanajo. Iya. Tapi menarik sih Bang Just, Bung Dirman, bahwa banyak tulisan itu selalu menyebut Mia Patamiana ini nih. Tapi belum ada sih buku yang dapat ya, buku sih yang mendetailkan bahwa siapa-siapa ini. Si Panjonga, si Jaungkati, si Malui, si Tamanajo ini gitu. Pasti ke masalah mereka ini itu belum ada satupun, saya melihat hari ini bahwa belum ada buku yang lebih detail menulis tentang 4 orang ini. Jadi inilah yang harus tugas kita generasi sekarang ini, dan generasi muda seperti bapak-bapak, seperti Pak Sapa. Oh pasti itu. Bang Jus ini muda ya. Langsung muda. Dan para ahli lain, jangan saja para ahli sejarah,
atau arkeologi, tapi disiplin lain bisa juga melibatkan ini. Harusnya kolaborasi ya. Harus kolaborasi. Ahli ekonomi dalam bentuk Ya. pendanaannya. Sama seperti saya lakukan yang tentang benteng keraton, Iya. yang didanai oleh provinsi. Iya. Ya. Meskipun waktunya hanya 3 bulan, Iya. tetapi kita berusaha untuk bisa menghasilkan. Dalam penelitian dalam jangka waktu 3 bulan belum tentu menghasilkan sebuah kepadatan metodologis, tetapi minimal kita sudah menghasilkan, kita sudah memberikan rekomendasi untuk pemerintah daerah. Jadi begini, yang menjadi fokus perhatian kita Iya. pada pertemuan ini kita sebut masih koja-koja mantale. Iya, Gitu. siap. Saya ingin sekali kita bicara tentang Sarapatanguna. Iya. Implementasinya dalam konteks kepemimpinan sekarang ini. Iya. Sarapatanguna ini pra-Islam, tapi nilai-nilai Islam di situ. Iya, betul. Iya. Pomamasyaka, Poangkangkataka, Pomamaeka, Pope Piara. Pope Piara. 4 faktor ini justru inilah yang menjadi roh pembangunan berbagai macam aspek, Iya. termasuk pembangunan fisik. Iya. Benteng Keraton luar biasa. Itu implementasi dari Sarapatanguna. Sarapatanguna yang kemudian diundangkan pada masa pemerintahan Dadik Sanudin. Iya, Tapi konsep pemikiran ini sebelum Islam, jauh sebelum itu. jauh sebelum Islam. Kemudian mulai ini pemikiran saya, mulai pada masa pemerintahan Sultan Buton pertama, Raja Buton terakhir, Laki Laponto ya. Laki Laponto. Sekaligus di situ dia menciptakan Barata. Ini kan semua ini implementasi dari falsafah Sarapatanguna. Ini semua pemikiran dari Ampatmia Patamiana ini sebenarnya. Oh iya, Barata juga nampak juga Pak. Ampatnya. Ya. Pertahanan luar biasa Iya. ini. Pertahanan pertahanan luar seperti Tivoro, Kaidupa, Iya. Kulincusu, Iya. Muna. Iya, Bartahuna ya. Nah, luar biasa 4 ini Barata pertahanan luar, pertahanan Matana Sorumba, Iya. lapis kedua, Kambari dan Inunca, bisa Patamiana, selalu 4. Ini kan sebenarnya Kambari ini belum pernah di ini. Apa pekerjaan Kambari, di mana wilayahnya? Ini belum ada. Iya. Di mana? Belum pernah dengar wilayahnya Kambari di mana? Ya kan? Iya, iya. Kalau Barata Matana Sorumba Iya. dan Ada wilayahnya. ada Iya. wilayahnya. Iya. Tapi rupanya setelah saya telusuri, meskipun ya dibutuhkan juga pengkajian lebih dalam lagi. Kambari ini rupanya sebagai penghubung Iya. antara bisa Patamiana, Iya, Barata. Barata dengan Matana Sorumba. Matana Sorumba. Iya, iya. Itu Kambari tadi pernah Bang Jus yang di Labalawa itu simpul dari atau Kambari juga di Labalawa itu memang jelas juga. Jelas, memang di Labalawa itu ada dia juga sama Kambarina Sultan, sehingga Kambari itu juga benang itu sama juga seperti di Lapandewa itu salah satu Matana Sorumba. Setiap Matana Sorumba, setiap kekuasaan yang ada kekuasaan bagian dari sistem 4 tadi, Iya. pasti ada penghubungnya. Iya. Ada kalau orang Buton Rambanauwana, ada alur yang menjembatani. Iya. Nah, alur jembatan simpul ini, Iya. inilah yang menjadi penghubung atau juga menjadi eksekutor. Contoh begini, kalau terjadi yang dijaga adalah keutuhan wilayah. Iya. Dulu bagaimana sebuah rakyat itu tenang, berarti stabilitas negara harus terjamin. Iya. Itu yang dijaga. Iya. Tapi pada saat tertentu juga apabila kondisi yang sangat memungkinkan di Tanah Buton ini,
menjadi tentara semua, menjadi apa? Fungsional juga. Fungsional. Ya? Rakyat bisa menjadi tentara rakyat, tentara dia membela. Makanya pada saat itu jika tidak kelaparan, tanah pun dimakan. Tanah pun ada di atas itu, di keraton itu disebut tanah ikan. Di atasnya tempatnya Kasim Suruh. Di situ apabila dia terjadi kelaparan atau terjadi satu butir tanah itu, di situ bisa kita hidup 20 hari. Dan itu pernah dipakai di era modern hari ini. Nah ini kelebihan para seperti yang dikatakan Pak Bung Dirman tadi, memang para leluhur kita, para orang tua kita, para tokoh kita masa lalu telah menyimpan sesuatu di negeri ini yang penuh dengan misteri. Misteri ini bukan berarti bahwa tidak bisa dijangkau. Bisa dijangkau, tetapi membutuhkan keuletan, butuh ketelitian, karena butuh kemauan, karena kita tidak bisa bercanda dengan dunia kenegaraan. Sama kita ber-NKRI. Kehidupan berbangsa dan bernegara, sebuah negara tidak bisa kita bermain-main di dalamnya. Kecuali seperti tadi, kalau Sarapatahangunan menjadi ideologi, maka apapun konsekuensinya, ideologi sebuah negara, dan itu harga mati dari sebuah negara itu. Nah, sama juga Sarapatahangunan di Tanah Buton. Nah, sebuah ideologi tidak bisa, karena dia ideologi itu, contoh begini, ideologi adalah sistem tata nilai yang diakui kebenarannya menjadi alat kepatutan untuk diikuti oleh seluruh masyarakat wilayah kerajaan atau negara itu sendiri. Itulah yang disebut ideologi. Nah, hampir sama ideologi Buton yang tertuang di dalam martabat 7, yaitu Sarapatahangunan tadi yang diungkap oleh Pak Bung Dirman tadi, itu adalah salah satu bentuk refleksi tata nilai. Karena begini, pernah saya berdiskusi tentang masalah ini pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, diskusi-diskusi masalah tata nilai ini, mengenai Sarapatahangunan. Setiap tata nilai merubah setiap ideologi adalah merupakan sistem tata nilai yang secara sistematik tidak boleh ditukar. Maka itu sama kita merubah ideologinya orang Buton. Sama merubah Pancasila menjadi satu tata nilai baru, berarti kita merubah negara ini. Berarti ideologinya Indonesia, ideologinya orang Buton, kalau tata nilainya dirubah, maka itu harga mati buat orang Buton. Nah, ini itu di masa Kesultanan. Nah, bagaimana dengan kondisi hari ini? Nah, kondisi hari ini mungkin kita banyak lihat. Itu yang miris ya. Memang miris, Pak. Misteri. Misteri. Jadi kata misteri itu pengertiannya Buton, Batni, pulau rahasia. Penuh misteri. Itu kita bisa maknakan bahwa misteri itu mendorong generasi sekarang untuk artinya orang tua atau founding father kita memberikan sinyal untuk bermakna menggali begitu. Sama dengan dalam Islam Iqra kan, bukan hanya membaca, tapi kita sungguh-sungguh menggali apa yang terkandung di dalam, sesuai nama Buton, Batni itu sendiri, rahasia terkandung kokompo, kan begitu. Jadi filosofi ini membangkitkan pemikiran kita untuk terus menggali. Terus menggali, itu yang menjadi penting, yang menjadi pemikiran kita hingga saat ini. Kepercayaan apa yang dimiliki oleh pendahulu kita sehingga bisa menciptakan falsafah, sementara mereka datang dari berbagai arah, seperti saya katakan tadi. Ada dari Pulau Panjang, Patamiana, dari Jawa, dari Johor. Nah, ini. Pulau Panjang. Pulau Panjang. Jadi kehadiran mereka ini luar biasa. Mengapa mereka memilih daerah ini? Tentunya
sesuai melihat ekologi, ekosistem wilayah ini. Di sini berbagai penulis selalu menulis bahwa rangsangan kehadiran para migran ataupun kerajaan-kerajaan lain untuk sampai memperebutkan Buton ini tentunya punya alasan, alasan ekonomi, ya kan? Kekuasaan alasan ekonomi. Ekonomi bukan karena penghasil rempah-rempah, bukan. Nah, kita kenal di sini pengrajin kan, pengrajin kuningan. Nah, itu pun kita hadirkan dari didatangkan dari luar, ya kan? Karena itu yang saya melihat itu ekosistemnya, bahwa posisi Buton ini miniatur Indonesia. Multi etnik juga bahasanya ya. Multi etnik, punya bahasa persatuan, bahasa Wolio. Ada bahasa Cia-Cia, bahasa Wakatobi, bahasa Pancana. Jadi ini membuktikan bahwa penduduk Buton ini datangnya dari berbagai macam arah. Munculnya falsafah Sarapatanguna ini tentunya bukan pemikiran rakyat, tapi pemikiran elit. Pemikiran kita mulai dari para profesional sebenarnya ini. Mereka bukan sarjana. Kita pasti mengatakan bahwa mereka ini berasal dari negara yang maju. Kemudian apakah mereka di sini karena kalah perang, tapi yang jelas mereka punya kemampuan. Wakaka kita kenal sebagai Raja Buton pertama. Mengapa dia dipilih sebagai Raja Buton pertama, Wakaka? Mengapa Mia Patamia ini menunjuk Wakaka? Menunjuk Wakaka sebagai Raja Buton. Ini saya pernah baca artikelnya Matulada, bahwa yang pada akhirnya menunjuk dia sebagai raja. Ya kan? Ini luar biasa. Jadi dari Amya Patamiana ini berasal dari berbagai negara, tapi mereka membuat satu persekutuan hidup. Antara lain menciptakan kesepakatan itu, mempersatukan yang sebelum terbentuknya kerajaan besar yang disebut dengan Kesultanan Buton. Sebelumnya kan ada kerajaan-kerajaan kecil. Nah, itu kemudian menyatakan diri bersatu. Raja Batauga kan, Tuangila, Kamaru. Nah, itu mereka menyatakan bersatu. Ini pemikiran luar biasa, itu yang saya katakan dari founding father kita, Mia Patamia ini. Tapi dia punya kemampuan sistem pemerintahannya luar biasa. Bisa mempersatukan itu. Jadi falsafah yang mereka ciptakan bisa tentunya menginterpretasi dari karakter setiap suku yang ada yang mendiami Pulau Buton. Dia pasti, sehingga falsafah itu cocok untuk diterapkan untuk mengatur masyarakat yang berbeda suku, berbeda suku Islam kalau agama Islam kan. Nah, tentang agama, apakah ini falsafah ini kan nilai Islami, padahal masa itu belum Islam belum masuk. Raja Wakaka disebut-sebut sebagai dengan nama Zamzavia kan? Dari keturunan Kibelaikan dan disebut Islam. Ya kan? Kemungkinan ada indikasi-indikasi begitu. Karena Wakaka ini kan disebut Hindu. Yang dibuktikan perlu penelusuran lebih jauh oleh para arkeolog, karena anaknya Wakaka salah satu yang tinggal di Buton ini Bula Wambona, dia di Aben. Nah, cuma itu perlu penelusuran, penggalian secara arkeologi. Makanya koja-koja ini saya ingin sekali memancing para multidisiplin supaya kita lebih fokus lagi, lebih melihat Buton ini secara holistik, utuh. Secara utuh. Dalam perspektif geologi. Makanya Sarapatanguna ini saya bisa mengundang para akademisi, para praktisi untuk bagaimana melihat Sarapatanguna dalam perspektif ekonomi, Sarapatanguna dalam perspektif ekologi, hukum, sosial. Nah, itu yang saya punya maksud itu. Tapi salah Bung, maksudnya saya melihat ini kayak tadi Bang Jus mengatakan
Sarapatanguna sebuah kesepakatan ini. Ya. Sebuah kesepakatan, dan membangun kesepakatan itu tidak mudah. Ya. Karena harus menyocokkan mensinergikan semua pikiran-pikiran. Itu. Nah, berarti saya berpikir bahwa sebuah kecerdasan, sebuah intelektual yang sangat tinggi di masa lampau. Karena bagaimana membuat sebuah kesepakatan dalam bentuk Sarapatanguna ini. Nah, kalau kita bicara kekinian, apakah canggihnya juga kecerdasan kekinian apa pada hari kita membuat sebuah gerak yang bisa jadi mencederai kesepakatan masa lalu itu. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan buat kita semua. Karena contoh hari ini Sarapatanguna itu apakah memang menjadi literasi dalam kehidupan sosial kita? Apakah menjadi catatan, diajarkan menjadi satu tata nilai yang betul-betul menyemangati masyarakat Buton itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Bung Dirman bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sosial, baik dalam interaksi antar di bidang ekonomi, interaksi di dalam dunia pendidikan, interaksi di dalam dunia politik, seharusnya ini tata nilai ini yang menjadi semangat. Tapi ini kita belum lihat secara proporsional apa benar tata nilai ini menjadi sebuah kebutuhan buat orang Buton. Kalau kita lihat tata nilai ini yang masih hidup dan berkembang, itu adalah di Barata dan di Kadie sekarang itu. Boleh kita cross check. Di Kadie yang ada parabelanya dan ada bontonya, dan ada kolakinya. Semua masih menggunakan tata nilai Sarapatanguna ini. Bahkan turunan sebelum lahirnya Sarapatanguna, mereka masih memiliki yang Sarabudimanu itu. Sang Budiman. Nah, kalau orang dulu orang Buton Sarabudimanu. Atau Budimani. Atau Budimani. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah tata nilai Sang Budiman. Berarti dari masa lalu kita sudah diajarkan secara konseptual tata nilai yang harus dikembangkan di dalam negeri ini, gitu. Tetapi dalam perjalanan sejarahnya, setelah menghadapi posisi kehidupan yang sudah berganti, kita tergresur dengan sendirinya. Tapi Bang Justo, Bung Dirmanto, ada menarik ini. Ini sebuah komitmen juga, saya melihat bahwa ada sebuah artikel yang elit, bahkan seorang tokoh elit, saking komitmennya dengan ideologi yang telah ditanamkan di Patamian dalam bentuk Sarapatanguna ini, sampai Sultan Idrus kemudian dia bersumpah. Itu kan sumpahnya juga itu melihat bahwa mungkin Bung Dirman bisa. Ya, jadi saya sependapat dari penjelasan dari Bang Jus tadi. Jadi kita dalam konteks zaman ini, memang sekarang berkembang dengan bahasa-bahasa Poken, misalnya persatuan. Tapi katanya bilang persatuan tai kambing gitu. Itu maksudnya kan bahasa Poken. Tapi ini tidak boleh kita langsung pesimis dengan kalimat itu. Kita justru tanggapi secara positif untuk memberikan semangat kita untuk menggali sesuai dengan perspektif keilmuan kita. Jadi persoalan praktek dan persoalan warisan. Apakah sejauh mana warisan itu dari founder-founder kita sampai zaman era kontemporer. Memang saya pernah menulis tentang peradaban Buton era kontemporer. Tapi bukan berarti kita seakan-akan kita kembali ke zaman dulu. Tapi semangat falsafah itu kita sesuaikan dengan kebutuhan zaman juga. Tapi ini menarik nih Bang Yus. Bahkan seorang Sultan Idrus Kemudian bahkan ketika dia menjadi Sultan, dia sumpahi dirinya. Itu kan bentuk praktik, itu bentuk aktual itu. Bentuk aktual dengan komitmen dia dengan Sarapatanguna. Itu jadi praktek kepemimpinan. Yang menurut saya itu praktek kepemimpinan. Kepemimpinan dulu kan ada pemimpin yang karismatik. Itu
hampir terancam kita sudah tidak miliki itu. Kalau dalam konteks Buton itu mungkin sudah terancam ini praktek kepemimpinan untuk memunculkan pemimpin karismatik. Iya. Selalu pemimpin dalam situasi, berdasarkan situasi. Pemimpin dalam kepentingan. Ini kan sebuah keberanian khusus ini, ketika dia harus menyumpahi dirinya sendiri. Kan begini sebenarnya. Kalau kita melihat dia seorang pemimpin, Iya. dia seorang pemimpin. Seharusnya ini menjadi teladan. Iya itu, ya kan itu. Bagi siapapun yang menjadi pemimpin yang Elit, di Tanah ya. Buton. Betul. Mulai dari memberi contoh dan teladan. Apakah dia jabatan terkecil atau jabatan sampai dengan jabatan yang tertinggi di daerah, atau bahkan mungkin menjadi literasi buat kepentingan kepemimpinan nasional. Contoh begini, kalau kita berangkat seperti Lailangi sebagai sultan, dia menyumpahi dirinya, menyumpahi. Sebenarnya begini, makna dari binci kikuli. Binci kikuli itu sebenarnya bukan cubit-cubit. Bukan cubit-cubit sebenarnya. Binci itu adalah mengoreksi. Cermin. Iya, kita mengoreksi diri. Secara kuli itu adalah kata kasar kemanusiaan. Iya. Berarti kalau kuli itu adalah cita rasa. Iya. Kan ini kulit adalah menentukan cita rasanya. Saya panas, saya dingin, saya menggigil, atau saya dalam kondisi sehat atau tidak. Kulit. Maka di situ cita rasa. Bicara cita rasa berarti kita bicara unsur kemanusiaan. Sebagai seorang pemimpin, bukan dia menyumpahi dirinya, tetapi dia menyumpahi sistem cita rasa kemanusiaan sebagai abdi, sebagai hamba. Kalau saya jadi pemimpin, ini yang saya pakai. Ada indikator, ada aspek yang harus saya teladani, dan saya harus menjadi teladan di generasiku. Tapi apa benar hari ini para pemimpin kita menyumpahi dirinya? Jangankan menyumpahi dirinya, sekarang apa yang terjadi? Kita disumpah orang, bukan menyumpahi diri sendiri. Menjadi pemimpin kita disumpahi orang, diletakkan Quran di atas kepala. Kalau pemimpin di Tanah Buton, dia sumpah dirinya. Tapi apakah contoh sekarang menghadapi pilkada? Iya. Menghadapi sukses, beranikah wali kota menyumpahi dirinya? Nggak usah sumpah di Batu Pepawa, itu bukan. Kalau menyumpahi wali kota atau itu sultan atau kepala daerah, itu sultan. Ini kita sumpahi. Kita mau dengar sumpahnya pejabat kepala daerah di Tanah Buton ini, baik di Bau-Bau, di Buton, di Buton Tengah, Buton Selatan, dia sumpahi dirinya. Berani enggak? Tetapi di situ adalah nilai rasa. Maka kalau orang Buton dia katakan, kalau saya punya rasa tidak bagus, maka rasa itu juga akan dimiliki oleh orang lain. Nah, inilah yang harus diramu. Tapi saya mau tanya nih, Bang Justo, Bung Dirmanto, kan di dalam binci kulit itu kan ada namanya itu Puanggang Kataka. Itu kira-kira kalau di kehidupan sekarang ini masih adakah itu bahasa bagaimana kita saling mengangkat derajat antara sesama? Iya. Pernah tahun berapa ya? Tahun 70-an, tahun 90-an di Kota Kendari ada pertemuan kerukunan Buton. Yang dibicarakan tentang apa nama dari pertemuan itu, kerukunan Buton atau kerukunan Bau-Bau. Saya mengatakan begini, nama itu bisa penting, bisa ya, bisa tidak. Itu hanya penamaan. Tapi yang penting prakteknya. Apa artinya praktek? Itu Puanggang Kataka itu bisa saja kita dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan politik, bisa kan kita praktekkan dan konsep tenggang rasa tadi. Prakteknya dari dulu, dari sejak 90-an sampai sekarang, prakteknya kan ketika tokoh Buton yang dipercayakan untuk memimpin sebuah daerah, pada saat rapat dia begitu bagus dia berbicara untuk bisa bahwa ini kita kerukunan.
Tapi yang saya maksud kerukunan ini saling angkat derajat ketika dia ditugaskan untuk memimpin sebuah instansi atau sebuah kabupaten atau sebuah provinsi, itu harusnya ada kerukunan ekonomi, ada kerukunan sosial, ada kerukunan politik. Nah, ini. Kerukunan sosial misalnya atau kerukunan ekonomi, ketika anggota kerukunan itu sakit, tebang pilih kan, hanya orang-orang tertentu yang dibesuk, atau tidak. Dalam secara Islami kan ada jaringan ekonomi. Coba itu contoh siapa, Kiai Haji Abdul Syukur di Lakudo. Di Lakudo ini kan pernah yang dihasilkan oleh sebuah skripsi oleh salah satu mahasiswa di Universitas Solo. Dia menulis skripsi tentang itu, peranan Haji Abdul Syukur di Lakudo. Dia mengikuti cara berpikir Nabi. Untuk pengikutnya itu dia menggerakkan dari aspek ekonomi. Haji Abdul Syukur begitu. Nabi Muhammad kan 40 kan pengikutnya kan, berbagai macam usia. Presiden, gubernur, bupati. Yang sumpah siapa? Orang. Di Buton Idrus Kamudin menyumpah dirinya sendiri. Iya. Itu harus memberi contoh. Nah, wahai diriku, kan gitu. Nah, wahai diriku, janganlah sering memfitnah orang sesamamu. Dia menyumpahi dirinya sendiri. Adakah di Indonesia begitu? Tidak ada kan? Buton. Nah, ini satu kelebihan Buton ini. Apalagi Undang-Undang Murtabat 7 ini satu undang-undang yang undang-undang tertulis. Naskah ke-13 Indonesia kan di Buton ini. Dalam seminar pernaskahan, kebetulan juga saya juga narasumber, saya moderator waktu itu. Itu luar biasa. Itu siapa itu? Babe itu? Oh, Babe Saidi. Ya, Warung, itu justru Buton ini dijadikan sebagai patron, sebagai contoh Undang-Undang Murtabat 7 yang tidak ada di daerah lain di Indonesia. Saya tertarik sekali dengan contoh ini, menyumpahi dirinya. Coba kalau ini dipraktikkan jadi patron untuk pemimpin di Indonesia, ini luar biasa. Yang paling ada satu itu anunya. Sumpah dirinya ada sini saya tulis ini. Saya catat ini apa ini kalimatnya supaya tidak salah. Wahai diriku, jika engkau memakai kebohongan, maka binasalah engkau di dunia dan akhirat. Wahai diriku. Wahai diriku. Dia menunjuk dirinya sendiri. Ini Idrus Kamudin. Seorang pujangga Woleo kan. Berbagai macam karya-karya yang dihasilkan oleh Idrus Kamudin yang ditulis oleh berbagai macam penulis lokal maupun penulis nasional. Maksudnya ini luar biasa. Saya Bung Dirmanto, ini kan sebuah komitmen dengan tadi yang dibilang Sarapatanguna itu. Karena di dalam item Sarapatanguna itu kan itu kan kita popo piara, pemamasiaka itu, pemamamayaka, puangkangkataka. Pada akhirnya seorang sultan pun dia komitmen tegasnya dengan Sarapatanguna tadi itu. Masih indah, ada punya sultan. Jua talu apa, sio sapula kami kalau Iya. Itu pelantikan 9. Boleh mau tanam bosnya, sumpah karena mau mulai langis Idrus Kamudin. Jadi dulu ini kan semangat dulu kita adaptasi dengan konteks kekinian begitu. Sio Limbona bukan berarti Sio Limbona juga sekarang. Tetap saja di dalam lembaga adat harus duduk itu Sio Limbona. Pemikiran mereka untuk bagaimana membaca situasi kepemimpinan hari ini. Mengapa para pendahulu itu dalam mereka terindikasi jadi pemimpin kan dikasih tahu kamu tidak bisa gitu. Posisi ketua PL bisa sendiri. Baru mau bisa. Nanti ke depannya kita bicara stratifikasi sosial. Ya, siap. Hah? Iya. Itu gas sebentar yang itu. Sumpah itu wajib. Wajib, termasuk para akademisi juga ini, mulai Hardian juga. Karena pengulangan
Kalau perbaikan cetakan, revisi cetakan, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Gitu. Tetapi melakukan penulisan baru, Iya. bukan revisi, itu. Saya pernah Tapi tidak usah kita angkat itu. waktu Iya, hadir waktu seminar Puteko dulu tahun 2012, ada Santo Zudi di situ. Pertanyaan saya, ini seminar ini saya dengar ini tidak ada yang baru. Apakah dalam pertemuan ini berapa kali seminar Puteko ada yang baru, temuan baru dalam apakah naskah atau melalui referensi dari rakyat? Tidak ada yang baru saya lihat. Iya kan itu. Nah itu dia saya bilang. Pernah. Tapi yang bawa Nobokno tidak ada. Itu. Tetap terus menghidupkan. Nah bagus suara Puteko terus didengungkan supaya pusat. Tetapi temuan baru baik naskah belum ada. Tapi kita bicara soal Patangun ini kan orang tua kita dahulu juga itu telah menyebut bahwa ada 4 poin juga yang bakal merusak. Dan ini kayaknya mulai terjadi di kehidupan sekarang ini. Ya. Rupanya Agung ada di situ. Ya, Pemula. memang. Jadi adat itu kan. Jadi falsafah itu kita kembali lagi falsafah tadi. Pusara Patangun itu kan adat yang disepakati. Iya. Tetapi ada di samping adat kita ada antisipasi Iya. jika terjadi pelanggaran-pelanggaran. Iya. Itu yang disebut dengan Pemula. lem pagi, Sabaragau, Sabaragau, Lempagi, Pulau Mosala, Pulau Mosala, Minggu Musa. Pemula. Minggu Mosala. Dalam ampat juga ini sebagai antisipasi kemungkinan warganya, warga pemerintahan era Kesultanan yang tampaknya dalam konteks masyarakat dewasa ini zaman sekarang itu justru terjadi hal seperti itu. Nah, ini antisipasi founder-founder kita justru terjadi pada zaman sekarang. Bukan berarti dulu tidak terjadi. Nah, jadi setiap ada pelanggaran dulu, jadi selalu ada pemecahan. Pemecahan. Seperti dalam sistem perkawinan saja kan. Dulu kan tidak ada kawin lari, kemudian diadakan kawin lari karena ada masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi selalu setiap adat itu selalu dibicarakan satu meja untuk didiskusikan untuk bagaimana solusi. Nah, demikian juga konteks masyarakat, konteks kepemimpinan sekarang itu terjadi pelanggaran-pelanggaran baik pemimpin maupun rakyat itu sendiri. Tetapi kita katakan bahwa kita berangkat dari konsep budaya. Konsep budaya itu Buton bilang ngangaranda batni. Iya. Ngaranda. Budaya itu ngangaranda. Jadi dia tidak langsung berwujud fisik, tapi dia adalah ngangaranda, batni kan. Kemudian terinspirasi dari pemikiran kita bisa menghasilkan fisik seperti Benteng Keraton itu kan representasi daripada ngangaranda. Nah, itu. Jadi apapun sistem pemerintahan yang diciptakan era kesultanan, era kerajaan dan era kesultanan, kita harus bangga. Tetapi kita tidak cukup dengan kebanggaan itu sendiri. Seharusnya mereka, para tokoh-tokoh kita, para akademisinya kita berlomba-lomba mendampingi penelitiannya untuk mendampingi para masyarakat kita. Yang ada mulai dari Kadie sampai di lembaga adat kesultanan. Yang notabene hari ini ada berapa lembaga kesultanan. Mereka dampingi ini. Bukan berlomba-lomba mengajukan proposal untuk dapatkan di pemerintahan. Tapi itu betul Bang Yus. Ini contoh dulu. Tapi terjadi Bang Yus. Maksudnya saya melihat juga bahwa harusnya kan lembaga adat masyarakat yang menjadi sampel kehidupan ini, yang menjadi ruang presentasi mereka. Ya. Kenapa presentasinya justru kayak gedung lain? Nah ini dia. Kita harapkan memang kita butuh real cost dari sebuah kajian kita. Tetapi jangan sampai antara kebutuhan kajian kita dengan dampingan masyarakat kita tidak mampu koneksikan. Karena kita hanya mengejar target untuk segera tuntas itu penelitian. Proposal berarti. Proposal. Pengajuan. Yang kita harapkan
Sehingga hasil penelitiannya itu bisa menjadi referensi para masyarakat adat, masyarakat kultural Buton untuk menjadi acuan pegangannya. Contoh hari ini, contoh kecil, pakaian. Pakaian kita, contoh kecil saja, pakaian kesultanan. Masa seorang kepala dinas pakaiannya sultan? Contoh kecil, Pak. Semua pakai baju Doromani setiap acara. Iya. Mana ini yang sesungguhnya? Seharusnya yang bisa memberikan referensi ini adalah para akademisi kita. Para akademisi kita mendampingi lembaga-lembaga masyarakat kita, lembaga adat kita, bahwa ini yang layak, ini yang tidak layak, berdasarkan hasil kajian dan penelitian mereka. Nah, sehingga realitas sosial mencerminkan tata nilai masyarakat Buton itu sendiri. Nah, contoh lagi, seorang macam saya dari golongan Siolimbona, tidak mungkin saya pakaian karena saya punya jabatan, umpamanya saya menjadi pimpinan, kepala dinas atau apa. Lantas saya pakai mojambe, kan tidak masuk akal. Sementara kalau setiap upacara, mohon maaf, setiap upacara semua misalnya jabatan, maupun sudah di situ ketua MPR-nya, di situ menteri besarnya, di situ panglimanya, di situ semua nih sama, Pak. Sementara seharusnya pakaian itu ada yang layak dan pantas untuk digunakan. Kalau dipakai oleh lembaga adat berdasarkan struktur jabatannya itu sah. Contoh lembaga adat, silakan ada berapa lembaga adat mereka mengenakan itu, diundang upacara oleh pemerintah, undang upacara, mereka menggunakan pakaian kebesarannya. Para aparatur sipil negara pakaiannya cukup pakai sarung dengan karakter khas orang Buton. Sehingga kita mampu bedakan manalah orang yang terlibat secara adat dan mana orang yang terlibat secara sistem pemerintahan. Era kekinian. Nah, inilah seakan-akan kita, kalau bahasa mingku masalah, semua mingku masalah yang terjadi. Apa yang namanya masalah itu Bang Jus tahu? Iya, karena kita mengingkari sendiri. Kalau saya, masa mau akhirnya apa? Baru contoh begini. Terkadang saya umpamanya, jika saya menjadi camat di Bau-Bau, saya bisa songo camat di Buton Selatan atau di Buton Tengah. Datang seharusnya tidak bisa. Kamu songo hanya di Bau-Bau. Tidak bisa songo di Buton Selatan atau Kabupaten Buton. Kalau kau camat di Kabupaten Buton, kau datang di Bau-Bau, tidak boleh kau songo sama dengan masyarakat umum. Nah, ini yang tidak terimplementasi. Nah, terkadang akibat kekuasaan yang kita miliki, terkadang akibat jabatan yang kita sandang hari ini, indahmu, seakan-akan kita yang diagung-agungkan. Mungkin itu Pak Prof yang bisa menjadi referensi di dalam penelitian-penelitian teman-teman kita untuk mendampingi lembaga-lembaga kemasyarakatan kita, lembaga-lembaga adat kita, sehingga bersama-sama dengan pemerintah untuk meluruskan tata nilai kita. Nah, gitu begitu Pak Prof. Jadi itu jadi secara patangannya kalau dalam kondisi sekarang itu seperti apa yang Bang Tudi, Bang siapa? Bang Jus. Bang Jus. Jadi bisa terancam menjadi sebuah slogan secara patangan ini. Justru ini pemama siaka, pengangkat taka, popiapiara justru dimanfaatkan oleh non Buton. Menggunakan falsafah kita justru dipraktekkan, dipraktekkan oleh mereka. Kita sudah kurang mempraktekkan itu. Nah, itu. Jadi memang ini perlu, menurut saya, perlu intensitas kerjasama antara elit birokrasi pemerintahan dan akademisi. Itu. Dan masyarakat. Ya, dan masyarakat. Lembaga-lembaga. Jadi
ketiadaan kerjasama itu jelas ini bisa saya katakan tadi. Sabaragau yang terjadi. Bisa sabaragau. Iya. Bisa. Memang prakteknya Ya. sabaragau Pulau Mosala Ya. itu sudah terjadi. Ya, itu sudah terancam. Karena itu pentingnya kerjasama ini. Kerjasama ini harus dijalankan. Iya. Misalnya kerjasama dalam penelitian. Harusnya hasil penelitian, rekomendasi yang dihasilkan oleh para akademisi itu didiskusikan kembali pada masyarakat, bukan pada, menurut saya pada pada pengambil pemberi kebijakan. pemberi kebijakan. Pengambil kebijakan. Katakan Kabupaten Buton Iya. atau Kota Bau-Bau harus dipraktikkan, didiskusikan kembali. Misalnya problematika masalah konflik Iya. di Kota Bau-Bau terjadi, Iya. baik perorangan maupun antar kampung, itu justru dipraktikkan. Hasil penelitian apa rekomendasi dari akademisi? Iya. Karena kemajuan satu kabupaten, kemajuan satu daerah itu tergantung dari intensitas hubungan kerjasama antara akademisi dan pemerintah setempat. Itu akan maju, baik dalam konteks daerah maupun dalam konteks negara. Iya. Itu. Jadi hadirnya sebuah kabupaten baru harus ada perguruan tinggi di situ. Seperti Kabupaten Buton kan sekarang itu. Bung Dirman, Bang Jus, kan waktu juga mungkin yang nanti ada di paralel selanjutnya. Tapi ada yang menarik sebelum kita closing gitu, atau siapa yang mau closing? Ini kan kita masih bicara tentang implementasi secara Patanguna. Ya. Yang seorang Sultan Idrus Kamudin yang berani bersumpah. Kira-kira Bang Jus atau Bang Dirman di zaman sekarang ini ada tidak ya elit kita yang berani, atau bagaimana, wajib tidak hukumnya ini, atau harus tidak ini sumpah ini? Sebenarnya begini. Sebelum kita Tutup ya. ditutup ini, Iya. kita harapkan para calon-calon pemimpin ke Iya, depan Iya. hari ini sudah membuka diri Iya. bahwa kalau saya menjadi pemimpin di negeri ini, Iya. saya harus menjadi teladan adalah semangat di negeri ini. Iya, iya. Jangan bawa semangat dari negeri luar. Iya, iya, iya. Sehingga yang kamu pimpin ini adalah masyarakat negeri Buton. Iya. Sehingga semangatnya harus semangat orang Buton. Betul, iya, betul. Nah, makanya jangan juga kita kalau kita sumpah di mata di Batu Pepawa itu sudah sultan itu. Tapi ini kita anggap bahwa tuh minimal Iya. jabaran visi misinya para kepala daerah nantinya itu adalah terinclude di dalam sumpah jati dirinya, minimal didengarkan oleh seluruh masyarakat politiknya, masyarakat daerahnya. Nah, gitu. Mungkin itu. Sudah harus itu ya. Dan ini juga kita harapkan para akademisinya kita betul-betul intens melihat, mencermati kajian-kajian dibangun oleh para akademisinya kita. Oke. Mungkin begitu, Pak. Karena itu menurut saya memberi contoh itu jelas ini bukan pekerjaan mudah. Iya. Jadi kita harus memulai dari diri kita. Iya. Iya. Dalam tingkat keluarga. Iya. Karena pendidikan keluarga adalah peletak dasar pembentukan kepribadian anak adalah Iya. keluarga. Iya. Jadi keluarga Buton ini memberi contoh dalam bagaimana kita bukan coba kita mengajak di luar diri kita, tapi mengajak diri kita. Sebagaimana sumpahnya Idrus Kamudin tadi. Bagaimana kita membina anak-anak kita tentang tata krama, tentang sopan santun, bagaimana menghargai orang tua, dan ini terus-menerus disuarakan karena ini persoalan abstrak, nilai moral. Kalau fisik kan kelihatan, tapi nilai moral ini nanti tindakannya baru ketahuan. Karena itulah kita memulai. Jangan kita menunggu pertemuan, tapi kita memulai dari diri kita sendiri. Jelas kemudian tadi harapan kita semua ini agar supaya setiap kali kerjasama antara akademisi sesuai bidang keilmuannya, khususnya bidang budaya ini, supaya melihat rekomendasi itu dan didiskusikan oleh pada level pemerintah itu sendiri, supaya apakah dalam forum-forum seminar itu, apakah rekomendasi misalnya bagaimana dalam perkembangan ekonomi benteng keraton misalnya itu harus dikembangkan untuk kepentingan pariwisata. Itu harus apa yang dilakukan. Jadi rekomendasi itu yang didiskusikan pada level pemerintah yang mengeluarkan dana itu. Nah, itu kan tidak pernah terjadi. Jadi hasil penelitian langsung dibukukan, tidak pernah dibaca. Nah, itu tuh. Kemudian juga bagi pemerintah juga
harapan kita, kebetulan saya dari akademisi, supaya frekuensi untuk kita tetap menggali budaya Buton itu harus diporsikan lebih besar lagi. Katakan pendidikan ini kan pendidikan keluarga kan. 20% seperti amanat nasional kan, sejarah pendidikan nasional bahwa 20% itu difokuskan untuk pengembangan pendidikan. Nah, itu tidak belum terimplementasi secara baik. Itu yang penting sekali. Jadi kemudian lembaga adat tadi, kiranya lembaga adat itu betul-betul tidak saja mendudukan sesuai dengan berdasarkan keturunan, tetapi track record juga. Track record dari misalnya posisi sebagai Sapati, posisi sebagai Bontogena, harus sesuai dengan track recordnya saja. Dan itu kemungkinan akan berfungsi lebih efektif dalam nantinya pemilihan bupati. Itu akan menjadi termasuk pemilihan pemilihan bupati, lembaga adat sebagai bahan pertimbangan, menjadikan sebagai sumber pertimbangan untuk bisa menelurkan pemimpin-pemimpin yang visioner, menjaga juga simbol kesanatan gitu. Oke, kita tutup ya. Oke, ini karena kita bicara tentang bagaimana koja kita bicara tentang improvisasi Patanguna yang sudah mulai tergerus ini. Ada falsafah Patanguna, nainanda mau arata semano karo, nainanda karo semano libu, nainanda libu semano sarang, nainanda semano agama sebagai kunci. Saya Manik Sunagana, ada Bung Dirman, ada Bang Jus. Kita akan ketemu di season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.